Salam spektakuler. Saya Laudi Mandong dari Idola Institute. Topik kita pada hari ini adalah menjadi berpikir. Pada dasarnya, manusia tidak pernah bisa mengendalikan apa yang akan terjadi. Tetapi, mereka bisa mengendalikan pikiran dan perasaan serta tindakannya sendiri. Terkait dengan pikiran, Descartes pernah berkata, "Aku berpikir dan karena itu aku ada." Sebagian orang menganggap bahwa prinsip Descartes tersebut, bila dilihat dari sisi kesadaran manusia sebagai tolak ukur kebenaran, maka pernyataan itu ada benarnya. Tetapi bila kita melihatnya dari sudut pandang yang bersifat ilahiyah, maka pernyataan itu 100% menjadi tidak benar. Saya tidak bermaksud untuk ikut berpolemik dari dua sudut pandang tersebut. Melainkan, saya tertarik mengajak Anda melihat bahwa begitu sangat pentingnya kaitan antara berpikir dengan keberhasilan dalam kehidupan. Hal tersebut sangat jelas tergambar dalam dunia realita, bahwa apapun yang manusia alami hari ini adalah merupakan dampak dari pikirannya kemarin. Kemudian, apa yang akan dialami esok hari adalah merupakan hasil dari pikiran manusia hari ini. Sehingga, seperti apapun kerjaan pikiran saat sekarang, itu berarti sedang berproses menciptakan kehidupan masa depan. Pertanyaannya adalah, bagaimana kekuatan pikiran bisa mengubah hidup manusia? Atau bagaimana supaya manusia mampu termotivasi, tentu untuk meningkatkan kualitas berpikirnya, serta bagaimana membangun keyakinan sehingga manusia bisa menatap masa depan dengan visi yang jelas, bisa lebih terarah, lebih efektif, dan semakin optimis, agar pada akhirnya memiliki kemampuan untuk berpikir, bertindak, dan lebih bijak. Oleh karenanya, ada beberapa tips agar selalu bisa berpikir positif setiap saat, antara lain selalu bersyukur, menentukan tujuan, memilih teman-teman yang suportif, tersenyum, selalu melihat sesuatu dari sisi baiknya, bertanggung jawab dan berbuat baik. Berpikir merupakan proses kerja dari akal, sebab manusia bisa berpikir karena ia memiliki akal. Akal sebagai salah satu unsur kejiwaan manusia berguna untuk mencapai kebenaran. Aktivitas berpikir yang tak bisa terpisahkan dengan akal secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu berpikir alamiah dan berpikir ilmiah. Pada umumnya, metode berpikir yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan adalah berpikir vertikal, berpikir kritis, berpikir lateral, berpikir analitis, berpikir tentang hasil, berpikir strategis, berpikir kreatif. Berikut
beberapa contoh pemikir yang sangat spektakuler seperti Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi, Al-Ghazali, Al-Mawardi, Ibnu Khaldun. Khusus Ibnu Khaldun, beliau merupakan salah satu ilmuwan yang paling menonjol. Ia sering disebut sebagai intelektual paling terkemuka di dunia. Beliau terkenal di samping sebagai bapak sosiologi, juga sebagai bapak ilmu ekonomi. Hal tersebut terbukti karena begitu banyak teori ekonomi temuannya yang lebih dulu ada dibanding dengan teori dari Adam Smith. Sekaitan dengan hal tersebut, manusia sebagai makhluk yang berpikir, tentu semenjak terlahir hingga akhir hidupnya, senantiasa dia tetap berpikir. Hampir semua kehidupan tak terlepas dari jangkauan pikiran, dari hal paling sederhana hingga hal paling kompleks. Semua manusia mempunyai potensi kekuatan pikiran, tetapi tak semua tahu dan tak mampu mengaktifkannya untuk mendapatkan manfaat yang sangat spektakuler. Sebenarnya, kekuatan pikiran manusia lebih dahsyat dari yang ia bayangkan. Ketika ia berpikir bisa atau tidak bisa, kedua-duanya bisa menjadi benar. Bila manusia berpikir bisa, insya Allah ia pasti bisa. Tetapi bila ia berpikir tidak bisa, insya Allah ia pun tidak bisa. Sehingga dengan demikian, jika manusia mengubah cara berpikirnya, kehidupannya pun ikut berubah. Artinya, bila mana pikiran manusia ke arah positif, maka kehidupannya pun juga mengarah ke hal positif. Sehingga kata kuncinya adalah pikiran. Tidak akan pernah ada yang sanggup bisa menghentikan siapapun yang konsisten berpikir positif demi untuk suatu pembuktian atau terwujudnya sebuah impian. Saya Odi, salam spektakuler.